Oke, Bang Firman Chandra, apakah perselingkuhan ada konsekuensi hukumnya, Bang? Yang pertama, Bang. Oke, selamat siang. Saya Dr. Firman Chandra. Terkait dengan perselingkuhan, itu ujungnya adalah perzinahan sebetulnya. Jadi orang yang berselingkuh itu tidak melulu kalimatnya hanya chatting saja, tapi bisa jadi akan bertemu. Dan bertemu, apalagi masing-masing sudah punya pasangan, yang laki-laki punya istri, yang perempuan punya suami. Itu konsekuensi hukumnya adalah mereka akan adanya sebuah pemidanaan, pemenjaraan kemana? Berarti ke rutan ataupun ke lapas gitu. Tinggal nanti dilihat apakah ada alat bukti di situ. Kalau memang ada alat bukti, itu telak karena masing-masing sudah punya pasangan. Karena konstruksi hukumnya adalah barang siapa yang memiliki pasangan, baik perempuan punya suami, suami punya istri, kemudian melakukan hubungan suami istri bukan pada pasangan yang sah, itu kena delik tindak pidana perzinahannya. Tinggal alat buktinya yang harus dicari. Alat bukti yang elok adalah alat bukti terkait dengan persenggamaannya gitu. Tapi mayoritas tidak akan bisa didapatkan. Yang harus bisa diperoleh oleh yang merasa terjolimi, yang terjolimi adalah harus istri atau suaminya. Dialah yang berhak untuk melaporkan tindak pidana perzinahan tersebut gitu. Alat bukti yang paling menarik kalau itu nggak ada, berarti pengakuan sama tes DNA. Tes DNA dari misalnya pasangan selingkuhnya atau pasangan jinanya itu hamil, dicek saja itu DNA siapa. Kalau itu DNA dari suami yang asli, ya berarti harus dicari alat bukti lain. Kemudian dicari lagi ada pengakuan nggak dari masing-masing, ada video nggak, ada saksi nggak. Kalau itu ada semuanya, itu bisa menjadi dasar penyidik untuk menetapkan, kalau memang sudah dilaporkan ya, menetapkan terlapor menjadi tersangka tindak pidana perselingkuhan yang menjurus ke perzinahan. Oke, Bang, seperti apa sih, Bang, aspek hukum melihat pengakuan Syahnas dan Randy yang pengakuan Syahnas dan JJ yang melakukan video klarifikasi, Bang? Pertama, ada dua public figure dan masyarakat jangan meniru. Karena apa? Orang yang sudah punya pasangan sah secara agama dan negara itu sepatutnya harusnya loyal, setia kepada pasangannya yang memang sudah nikah secara agama dan secara negara. Pada saat mereka melakukan perselingkuhan pun itu adalah sesuatu yang tidak patut. Karena public figure kalau boleh jangan melakukan hal-hal yang menjerumuskan dirinya sendiri, hal-hal yang tidak patut gitu. Karena apa? Akan ditiru gitu oleh masyarakat. Karena public figure di Indonesia masih sebagai role model. Takutnya nanti kelakuan, tindak tanduknya itu diikuti oleh anak-anak milenial, bahkan anak-anak yang belum mengerti karena dia terlalu fanatik. Kemudian yang kedua, bagi public figure tersebut ingat jejak digital. Sekali lagi, jejak digital itu tidak mungkin akan hapus atau hilang begitu saja. Di website A hilang, di Facebook A hilang, yakin beberapa website yang akan muncul atau mungkin hanya masalah waktu. Dan ingat, anak-anak yang dilahirkan oleh pasangan tersebut akan bisa menilai orang tuanya dari jejak digital tersebut. Apakah kita akan memberikan contoh kepada anak-anaknya bahwa perselingkuhan dan perzinahan itu diperbolehkan? Kan tidak bisa. Artinya apa? Menjadi public figure itu akan menjadi sorotan bagi masyarakat dan khususon bagi anak-anaknya. Apakah kita mau anak akan meniru kelakuan orang tuanya yang membolehkan terjadinya sebuah perzinahan yang tidak patut semestinya dilakukan oleh public figure tersebut? Jadi kalau menurut saya public figure tersebut memang betul harus klarifikasi. Tinggal pilihannya dua. Pilihannya adalah pertama mengikhlaskan, kedua melakukan upaya hukum. Kalau mengikhlaskan udah selesai. Kalau melakukan upaya hukum ada dua kan, berarti upaya hukum yang kita sebut laporan polisi terkait perzinahan itu akan masuk dua-duanya. Kemudian upaya hukum yang kita sebut dengan perdata yang namanya perceraian.
Oke bang, tapi benar gak sih bang, kasus perselingkuhan ini biar supaya jadi pidana itu harus ada delik aduan bang? Itu pasti di KUHP kita, siapa yang terjolimi, siapa yang merasa tersakiti harus bikin LP. LP-nya bisa ke Polres, bisa ke Polda, bisa ke Bareskrim. Jadi kalau yang melakukan atau pelakunya adalah suaminya, yang melaporkan harus istrinya. Yang melakukan istrinya, yang melaporkan adalah suaminya. Delik aduannya di situ. Tanpa ada delik aduan, berarti tidak ada yang merasa dirugikan di situ. Artinya diikhlaskan. Jadi masing-masing pasangan, baik suaminya ataupun istrinya, akhirnya mengikhlaskan terjadinya tindak pidana yang kita sebut perzinahan itu. Mungkin melihat faktor dari anak-anak, daripada pecah keluarga, pisah, mungkin dilihat banyak mudaratnya kalau pisah dibanding manfaatnya. Akhirnya mereka saling memaafkan. Itu boleh saja gitu, karena balik lagi 284 KUHP itu adalah harus delik aduan, harus ada yang mengadu. Yang mengadu nggak boleh orang lain, harus pasangannya. Kecuali di KUHP baru, yang mengadu bisa ibunya, bapaknya, adiknya. Kalau sekarang di KUHP lama kita yang berlaku di Indonesia, wetbook kita yang masih zaman Belanda dari tahun 1800 Masehi, itu jelas bahwa yang boleh mengadu, membuat delik aduan hanya pasangannya. Yang terkena adalah nanti suaminya atau istrinya dengan teman selingkuhannya. Itu dua-duanya akan masuk pemidanaan yang kita sebut pemenjaraan. Oke. Bang, tadi kan abang bilang video itu bisa dijadikan salah satu alat bukti. Nah, kedua pelaku skandal perselingkuhan ini sudah melontarkan kata-kata atau statement yang mengakui justru bahkan mengalami sendiri secara langsung bahwa mereka itu selingkuh. Apakah itu bisa dijadikan alat bukti, bang? Jadi di KUHP kita alat bukti itu pertama dokumen. Dokumen itu dalam bentuk tulisan, dalam bentuk email, dalam bentuk Facebook, dalam bentuk video, apapun. Yang kedua adalah saksi. Yang ketiga adalah ahli atau saksi ahli. Yang keempat adalah pengakuan. Artinya kalau sudah salah satu masuk, semestinya bisa dijadikan alat bukti yang konkret dan kuat. Tinggal ada yang melaporkan nggak, ada yang membuat aduan nggak, ada yang mengadu nggak, ada yang membuat delik aduan nggak. Padahal alat bukti itu terhidang dengan rapi. Tinggal mau dilakukan apa enggak gitu. Kalau enggak ya berarti selesai, tidak ada yang merasa dirugikan. Berarti tidak ada peristiwa hukum di sini secara pidana. Hanya peristiwa hukum mungkin secara perdata saja. Yang kita sebut mungkin perceraian saja. Oke bang, mungkin dari segi hukum perselingkuhan yang benar-benar real terjadi, contoh kasusnya bang misalkan bang. Oke, contoh kasus yang Firman Sandra Lopem jalani itu di suami memiliki istri sah, memiliki 2 orang anak. Kemudian si istri yang sah ini ketemu sama laki-laki yang punya istri juga, anaknya 3. Mereka jatuh cinta. Setelah jatuh cinta, mereka melakukan hubungan suami istri berbulan-bulan, baru ketahuan oleh suami sahnya dan oleh istri sahnya. Setelah itu kami melakukan sebuah investigasi. Yang kita lakukan adalah kita mengikuti seperti layak detektif. Jadi kita ngikutin istri dan pacarnya itu yang memiliki istri tadi. Itu kita ikutin ke mall, ke hotel dan lain-lain. Akhirnya ketahuan. Dan itu betul-betul sahih sebagai alat bukti. Karena apa? Video-video yang kita kirimkan kepada penyidik itu sudah mengindikasikan terjadinya tindak pidana perzinahan. Dan terakhir, si perempuan ini, istrinya klien kami, itu hamil. Padahal jelas sudah tidak bersama-sama suami sahnya lebih dari 8 bulan. Hamil. Diceklah DNA-nya. Sekarang teknologi DNA itu tidak harus anak harus lahir dulu.
anak dalam kandungan pun bisa ketahuan bahwa benihnya dari mana. Akhirnya setelah dicek dari teknologi kedokteran bahwa benihnya itu bukan dari suami sahnya, tapi dari pacarnya yang memiliki istri. Nah, disitulah akhirnya polisi langsung menaikkan status yang tadinya terlapor menjadi tersangka. Kemudian berproses di kejaksaan, berproses lagi di pengadilan. Dan suami istri itu yang pacaran, akhirnya yang ini cerai, yang ini pun cerai juga. Kemudian hamil di dalam rutan, melahirkan di dalam rutan. Dan itu pengalaman kami menghandle kasus-kasus yang memang pelik. Karena apa? Perzinahan itu tidak mudah. Alat buktinya itu private gitu loh. Nggak mungkin kita bisa menemukan video, foto yang memang mengindikasikan terjadinya persenggamaan antara mohon maaf, alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan. Itu susah. Makanya dicari pengakuan, dicari video-video yang mengindikasikan mereka satu kamar. Kita ikutin sampai kamar mana, kita buka kamarnya, ternyata mereka sudah buka baju gitu. Itu kan indikasi mereka sudah melakukan tindak pidana perzinahan. Kemudian spermanya kita ambil. Nah, salah satunya itu. Jadi perzinahan itu harus ditelusuri dengan menggunakan investigasi. Baru kita bikin laporan polisi supaya efek jerahnya ada, agar dua-duanya bisa masuk ke pemenjaraan. Oke Bang, terakhir Bang, berarti ada kemungkinan besar bahwa Sanas dan Rendi ini bisa dikenakan hukuman kurungan penjara ya Bang? Iya, pertama yang pasti harus ada pelaporan. Jadi salah satu yang dirugikan. Yang dirugikan di sini adalah dua, suaminya S dan istrinya R. Nah, dari dua itu siapa yang melaporkan sebenarnya? Karena apa? Satu saja yang melaporkan dan alat buktinya kuat, alat buktinya terhampar dengan enak untuk penyidik melakukan penyelidikan dan penyidikan. Itu S dan R bisa mungkin segera jadi tersangka. Apalagi mereka mengakui. Tinggal mau apa enggak. Karena bagaimanapun mereka punya anak dari masing-masing pasangannya kan. Nah, itu tega enggak? Ini bukan masalah tega nggak tega sebenarnya. Ini bisa memberikan efek jerah kepada yang lainnya bahwa perzinahan itu ada ancamannya, ada hukumannya. Jadi jangan dilakukan lagi oleh orang yang memiliki pasangan, istri yang sah ataupun suami yang sah. Karena apa? Ancaman hukumannya masuk penjara. Oke, terima kasih banyak Bang Del.